Drama adaptasi novel bahasa Indonesia. Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 5. Hari ini kami akan menampilkan drama dengan judul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Dengan saya Jenny Buanades sebagai narator. Dengan saya Selina Bersulia sebagai Rasus. Dengan saya Rohati sebagai screenplay. Dengan saya Nida Zahra sebagai kameramen. Saya Kulaberi Ardian sebagai editor. Saya Didi Muhammad Galif sebagai dansu. Saya Freza Santodia sebagai warta. Selamat menyaksikan. Sepasang burung bangau melayang meniti angin berputar-putar tinggi di langit. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan amparan lumpur tempat mereka mencari mangsa, katak, ikan, udang, atau serangga air lainnya. Namun, kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu takkan menemukan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Yang menjadi bercak-bercak hijau di sana-sini adalah krokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakangnya, seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang ini membuat suara desau. Jerit pipit kecil itu terdengar ketika paruh alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan. Pembunuhan terjadi di udara yang lengang. Di atas Dukuh Paruk, angin tenggara bertiup, kering. Pucuk-pucuk pohon di pedukuhan sempit itu bergoyang. Daun kuning serta ranting kering jatuh. Gemersik rumpun bambu. Berderit baling-baling bambu yang dipasang anak gembala di tepian Dukuh Paruk. Layang-layang yang terbuat dari daun gadung meluncur naik. Kicau beranjangan mendaulat kelengangan langit di atas Dukuh Paruk. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu telah menghitam kulitnya, pecah menjadi 3 juring. Bersama tiupan angin, terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Demikian kearifan alam mengatur agar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan dengan biangnya. Pohon dadap memilih cara yang hampir sama bagi penyebaran jenisnya. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin berembus, tampak seperti ratusan kupu terbang menuruti arah angin meninggalkan pohon dadap. Kalau tidak terganggu oleh anak-anak Dukuh Paruk, biji dadap itu akan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Begitu perintah alam. Dari tempatnya yang tinggi, kedua burung bangau itu melihat Dukuh Paruk sebagai gerumbul kecil di tengah padang yang amat luas. Dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah, hampir 2 km panjangnya. Dukuh Paruk kecil dan menyendiri. Dukuh Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. 23 rumah berada di pedukuhan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon, moyang semua orang Dukuh Paruk adalah Ki Skamenggala, seorang Bromo Corah yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberandalannya. Di Dukuh Paruk inilah akhirnya Ki Skamenggala menitipkan darah dagingnya.
Semua orang Dukuh Paruk tahu Kiska Menggala. Moyang mereka dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tetapi mereka memujanya. Kubur Kiska Menggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Dukuh Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Kiska Menggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang Dukuh Paruk berpusat di sana. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun, ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalahkan cengkraman akar ketela yang terpendam dalam tanah kapur, kering dan membatu. Mereka terengah-engah, namun batang singkong itu tetap tegak di tempatnya. Ketiganya hampir berputus asa seandainya salah seorang anak di antara mereka tidak menemukan akal. Cari sebatang cungkil. Tanpa cungkil mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Percuma, hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini. Atau lebih baik kita mencari air. Kita siram pangkal batang singkong kurang ajar ini. Pasti nanti kita akan mudah mencabutnya. Air? Di mana kau dapat menemukan air? Kemudian Rasus, Warta, dan Darsun berpandangan. Ketiganya mengusap telapak tangan masing-masing. Dengan tekad terakhir, mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Anak Dukuh Paruk itu jatuh terduduk. Tetapi sorak-sorai segera terhambur. Singkong dengan umbi-umbinya yang hanya sebesar jari. Adat Dukuh Paruk mengajarkan kerjasama antara ketiga anak laki-laki itu harus berhenti di sini. Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga memperebutkan umbi singkong yang baru mereka cabut. Rasus dan Warta mendapatkan 2 buah. Darsun hanya 1. Tak ada yang protes. Ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagiannya dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya asinnya tanah. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Yakin bahwa binatang gembalaan mereka tidak merusak tanaman orang, ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain. Di bawah pohon nangka itu, mereka melihat Serintil sedang asyik bermain seorang diri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Karena letak Dukuh Paruk di tengah amparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak dengan jelas dari sana. Angin bertiup ringan, namun cukup meluruhkan dedaunan dari tangkainya. Gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Hilangnya cahaya matahari telah dinanti oleh kelelawar dan kalong. Satu-satu mereka keluar dari sarang. Di lubang-lubang kayu, ketiak daun kelapa, atau kuncup daun pisang yang masih menggulung. Kemarau tidak disukai oleh bangsa binatang mengirap itu. Buah-buahan tidak mereka temukan. Serangga pun seperti lenyap dari udara. Pada saat demikian, kampret harus mau melalap daun waru agar kehidupan jenisnya lestari. Pelita-pelita kecil dinyalakan. Kelap-kelip di kejauhan membuktikan di Dukuh Paruk yang sunyi ada kehidupan manusia. Bulan yang lonjong hampir mencapai puncak langit. Cahayanya membuat bayangan temaram di atas tanah kapur Dukuh Paruk. Kehadirannya di angkasa tidak terhalang awan. Langit bening. Udara kemarau makin malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Cahaya bulan mencipta keakraban antara manusia dengan lingkup fitriahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain, dan bertembang. Mereka sebaiknya tahu, masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Oke, ya. Udah. Oke.
Satu, Tenang tinggi. dua, tiga. Sekian dari drama. Sekian, terima kasih. Dua, tiga. Sekian drama yang kami tampilkan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya. Sekian drama yang kami tampilkan. Terima kasih. Terima kasih untuk menyaksikan. Sekian drama yang kami tampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang tinggi-tinggi. Assalamualaikum. Udah, edit nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.